Shalom, selamat hari Sabat. Selamat bergabung dalam Convergence in Christ. Umat-umat Tuhan sekalian, dimanapun Anda berada, Sabat ini kita akan menikmati berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah Sabat, pelayanan perorangan, dan khotbah yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Franky Sepang. Pendeta saat ini melayani sebagai Asosiasi Kependetaan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Untuk membuka ibadah kita, mari kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Praise Team. Ayat hafalan kita di Sabat ini terdapat dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-44 sampai 45. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu besar cinta kasih-Mu kepada kami semua.
Penyertaan-Mu boleh menjadi bagian kami sepanjang 6 hari dalam segala aktivitas kami, sehingga kami boleh tiba kembali di hari Sabat Tuhan yang suci ini dengan tidak kurang satu apapun juga. Sedia kami akan memulaikan acara rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah Sabat, dan pelayanan perorangan. Biarlah penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian dari seluruh rangkaian acara kami di Sabat ini. Kami pasrahkan kehidupan kami Sabat ini ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom dan selamat hari Sabat. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita telah berada pada acara rumah tangga, dan saat ini saya ingin membagikan beberapa tips cara berkomunikasi yang lebih baik dalam rumah tangga. Dalam pernikahan, saudara, komunikasi merupakan hal yang menjadi faktor penting, dan bisa jadi komunikasi juga menjadi penjamin dalam rumah tangga bahagia. Untuk itu, saat ini saya akan membagikan beberapa tips sekali lagi dalam berkomunikasi lebih baik di rumah tangga. Yang pertama, tidak berbicara sampai pasangan Anda selesai berbicara. Tips yang pertama ini dikuatkan melalui Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi. Ketika kita di posisi sebagai pendengar, urungkanlah niat untuk memotong pembicaraan. Selesaikan terlebih dahulu apa yang istri, suami, atau anak Anda sampaikan. Hal ini dapat membantu saudara dalam memahami apa maksud dan tujuan dari perbincangan yang sementara berlangsung. Kedua, pikirkan tentang apa yang akan Anda katakan. Amsal 13 ayat 16 dikutip di sana. Orang bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak. Orang bodoh mengobrolkan kebodohannya. Sebelum kita berbicara, saudara, kita telah memikirkan lebih dahulu apa yang akan kita katakan. Kita telah mempersiapkan lebih dahulu kebutuhan dalam perbincangan. Hal ini dapat membantu komunikasi kita lebih terarah. Yang ketiga, jangan mengatakan kata-kata yang mencelah. Amsal 11 ayat 12 mengatakan, siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Dalam komunikasi, kita diajarkan untuk tidak memancing sebuah pertengkaran. Pertengkaran sering terjadi oleh karena cara dan tutur kata yang tidak baik telah kita lontarkan seperti mencelah, dan dapat menimbulkan sebuah kesalahpahaman lalu berakhir dengan saling merendahkan. Tips yang keempat, berbicaralah berlahan tanpa berteriak. Yakobus 1 ayat 19 mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Intonasi dalam berkomunikasi juga merupakan faktor penting, saudara. Untuk mendapatkan komunikasi yang baik, kita diajarkan supaya tidak memancing emosi seseorang saat berbicara. Berikutnya yang kelima, akuilah kalau salah. Amsal 28 ayat 13 katakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jika terjadi kesalahpahaman dan mungkin berimbas pada ketidaknyamanan dalam berkomunikasi, saudara, maka perlu di antara kita menyadari apabila masalah dalam komunikasi itu muncul. Jika ternyata kitalah alasan sehingga sebuah masalah itu muncul, lekaslah mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan dapat menjadi jalan untuk meleraikan permasalahan akibat komunikasi yang salah. Yang keenam, hindari kemarahan dengan segala cara. Mazmur 37 ayat 8 mengatakan, jauhilah kemarahan dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan kesal dan akhirnya berbuat jahat. Jangan biarkan kemarahan menguasai diri kita, saudara, saat sementara berkomunikasi dengan anggota keluarga, baik suami, istri, ataupun anak. Bukan hanya tutur kata kita yang nantinya akan menjadi jahat,
namun juga dapat membawa pada tindakan kejahatan. Dan yang terakhir, tips yang terakhir ini menjadi penunjang untuk tips yang lainnya. Berbicaralah tepat pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 7 mengatakan, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Pilihlah waktu yang tepat untuk berbicara. Saat suasana hati sedang gembira, saat pekerjaan sudah selesai, bahkan saat hubungan dalam keadaan baik-baik saja. Saya ingin melengkapi semua tips yang saya bagikan untuk komunikasi lebih baik dalam rumah tangga ini dengan sebuah ayat yang tentunya menjadi dasar dan landasan supaya rumah tangga berbahagia dalam berkomunikasi. Kolose 3 ayat 14. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Saudara dapat saling memahami dan mengerti satu dengan yang lainnya di dalam rumah tangga dalam berkomunikasi jika ada kasih di dalamnya. Karena kasih sekali lagi dapat menjadi pengikat untuk mempersatukan dan menyempurnakan. Tuhan kiranya memberkati setiap rumah tangga kita. Selamat Sabat. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan. Karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus kulalui? Rintangan dan cobaan selalu menghalangi bila ku ingin datang padamu. Kulayangkan pandang di awan-awan, sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan. Karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Kulayangkan pandang di awan-awan, sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percaya.
kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan. Karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan. Karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Aku diselamatkan. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan oleh karena kita boleh menikmati berkat di tahun yang baru ini. Selamat tahun baru bagi sahabat-sahabat sekalian yang terus setia mengikuti program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kita sudah tiba di triwulan yang baru dan kita akan mempelajari tentang kitab Mazmur. Pelajaran yang pertama yaitu tentang cara membaca Mazmur. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh Pendeta Jerry Mangirongkonda dan Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur untuk berkat-Mu sehingga sekali lagi kami boleh memulaikan sebuah pelajaran yang baru mempelajari kitab Mazmur. Tolong kami untuk dapat melihat kebenaran-Mu melalui kitab Mazmur. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tayangan ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat pendahuluan dasar Alkitabiah. Lalu kemudian yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat inti yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat. Kemudian kita melihat pertanyaan yang muncul dari pelajaran-pelajaran hari per hari. Dan bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Nah, fokus dari pelajaran sepanjang triwulan ini sesungguhnya adalah kita diajak untuk menemukan bahwa kitab Mazmur berisi nyanyian dan doa yang melibatkan berbagai emosi manusia. Kadang-kadang ada kegembiraan, ada kesedihan, ada keputusasaan. Namun, semua ini telah ditulis dan berfungsi sebagai kitab doa dan penyembahan bagi umat percaya di sepanjang zaman. Yang kedua, kita diajak untuk menemukan bahwa kitab Mazmur adalah sumber berkat, sumber harapan dan kebangkitan. Kitab ini adalah panduan untuk refleksi diri dan refleksi tentang kebesaran Tuhan yang akan membebaskan kita ketika seseorang itu mengalami duka cita, menangis, dan akan menawan hati kita untuk berserah dan dibaharui, dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Ada sasaran atau objektif dari mempelajari pelajaran Sekolah Sabat sepanjang triwulan ini, di mana kita sebagai pembaca akan dapat mengalami the power atau kekuatan dari kitab Mazmur yang mampu mengubah hidup. Dan melalui pemahaman yang benar akan kitab ini, kita akan dikuatkan dan kita akan bertemu dengan Tuhan setiap hari melalui kitab Mazmur. Sekarang mari kita lihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang pertama 1 Tawarik 16 ayat 7. Di sini ayat ini mengajak untuk bersyukur kepada Tuhan dan memanggil namanya, memberitakan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Yang kedua Nehemia 12 ayat 8 menyebutkan nama para imam dan orang Lewi yang memimpin penyembahan di dalam pemberkatan Yerusalem. Lalu kemudian Mazmur 25 ayat 1-5. Dalam doa ini penyair memohon kepada Tuhan untuk petunjuk, untuk pengampunan dosa dan rahmat-Nya. Mazmur 33 ayat 1-3 menyanyikan pujian kepada Tuhan dengan alat musik, memujinya oleh karena Dia setia dan karyanya yang luar biasa. Roma 8 ayat 26-27 mengajarkan bahwa Roh Kudus yang membantu kita dalam doa kita karena seringkali kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Mazmur 82 ayat 8 mengajak Tuhan untuk mendatangkan penghakiman di bumi ini karena semua bangsa adalah milik-Nya dan Tuhan berkuasa atas seluruh bangsa. Mazmur 121 ayat 7
mengungkapkan keyakinan bahwa Tuhan akan menjaga dari segala malapetaka dan bahwa perlindungannya itu tidak akan pernah tertidur. Sekarang mari kita selidiki arti dari kata Mazmur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mazmur itu artinya kumpulan nyanyian keagamaan dan puji-pujian dari kitab Zabur. Dan Mazmur di dalam konteks pelajaran sekolah Sabat ini sebenarnya mengacu kepada kitab Mazmur di Perjanjian Lama, yang di dalam bahasa aslinya orang Ibrani menyebut ini Tehillim, atau bahasa Yunani Psalmoi, yang diambil dari kitab Septuaginta, kitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Lalu kemudian kata Mazmur dalam bahasa Indonesia yang kita kenal, ini adalah serapan dari bahasa Arab, yang kemungkinan juga diserap dari bahasa Ibrani Mizmor, yang artinya suara petikan alat musik dawai dan lagu yang diiringi oleh alat musik dawai. Apa pentingnya kita mempelajari tentang cara membaca atau cara mempelajari kitab Mazmur? Dan kalau kita lihat ternyata membaca kitab Mazmur ini dengan memahami konteks dan gaya sastra atau literary style-nya, ini memberikan banyak manfaat kepada pembaca. Mari kita lihat beberapa hal di mana ini mengetahui cara terbaik tentang bagaimana membaca kitab Mazmur dalam konteks literary style-nya atau konteks gaya sastranya. Yang pertama, ini akan menolong kita untuk memiliki kemampuan memahami pesan rohani yang ada di dalamnya. Yang kedua, kita akan lebih menghormati, menghargai kepribadian dari sang pemazmur yang menulis mazmur itu. Yang ketiga, ini akan menolong saudara dan saya untuk meningkatkan penghayatan bagaimana kita berdoa ketika kita membaca sambil merenungkan doa-doa di dalam nyanyian yang ditulis di dalam kitab Mazmur. Yang keempat, ini menghindari kesalahpahaman interpretasi kalau kita tahu bagaimana cara membaca kitab Mazmur. Yang kelima, ini akan membantu kita untuk pemahaman struktur dan tema, dan juga akan menghargai keindahan daripada bahasa yang ada di dalam kitab Mazmur. Dengan memahami konteks sastra, pembaca dapat mengapproach atau mendekati kitab Mazmur dengan kedalaman pemahaman dan akan dipenuhi dengan rasa kagum yang lebih besar terhadap kekayaan sastra dan juga hikmat atau kebijaksanaan rohani yang terkandung di dalam kitab Mazmur. Itulah sebabnya mengapa kita perlu tahu cara yang benar untuk mempelajari kitab Mazmur. Puji Tuhan, terima kasih pendeta. Nah, saudara-saudara, sekarang kita tiba pada ayat inti pelajaran sekolah Sabat yang terdapat dalam Lukas 24 ayat 44 dan ayat 45. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, saudara-saudara, pertanyaan dari ayat ini adalah, apa konteks dan latar belakang dari ayat inti ini? Nah, saudara-saudara, di dalam Lukas pasal 24 ayat 44 dan ayat 45 yang adalah ayat inti pelajaran sekolah Sabat adalah jawaban Yesus terhadap dua orang murid yang meragukan akan kehadiran Yesus yang sedang berjalan bersama mereka pasca kebangkitannya. Dua murid itu menyangka bahwa mereka melihat hantu, namun Yesus meyakinkan mereka dengan menunjukkan tangan dan kakinya kepada mereka sembari mengulangi kembali perkataannya. "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang tertulis tentang Yesus? Di ayat 46 dalam Lukas pasal 24 disebutkan, ada tertulis demikian,
Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kemudian pertanyaan, apa makna ayat ini? Nah, saudara-saudara, bila melihat dalam narasi konteks ayat ini, Yesus sedang membuka pikiran murid-murid. Saya ulangi, Yesus sedang membuka pikiran murid-murid terhadap peristiwa kematian dan kebangkitan sesuai dengan apa yang dinubuatkan dalam kitab nabi-nabi. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan frasa kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur? Nah, kalimat ini ada pada ayat inti. Mari kita lihat penjelasan dari Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 886. Diuraikan di sana seperti ini. Kitab Taurat Musa, yaitu bagian dari perjanjian lama yang ditulis oleh Musa yang biasa disebut Pentateuch, terdiri dari 5 kitab, pertama di dalam Alkitab. Nah, Pentateuch sering juga disebut hukum Taurat. Itu paralel dengan ayat Matius 7 ayat 12, atau juga sering disebut dengan hukum Musa dalam Kisah pasal 28 ayatnya yang ke-23. Nah, kemudian kitab para nabi. Orang Ibrani membagi perjanjian lama ke beberapa pengelompokan. Yang pertama, nabi-nabi terdahulu yaitu Yosua, hakim-hakim. Lalu yang kedua, kitab Samuel dan kitab raja-raja. Dan pengelompokan yang ketiga adalah nabi-nabi yang kemudian, yang di sini dijelaskan Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan 12 nabi kecil lainnya. Nah, sekarang kitab Mazmur. Kitab Mazmur bukan hanya apa yang kita kenal saat ini, kitab Mazmur, tetapi juga semua kitab yang tidak termasuk kitab Musa atau kitab nabi-nabi. Nah, kitab itu biasanya disebut hagiographa, atau hanya kitab-kitab tulisan. Ya, sekarang kita berpindah kepada pokok penting lain dari diskusi kita, yaitu tentang Mazmur dalam ibadah Israel kuno. Nah, apa yang dimaksud dengan Israel kuno? Serta apakah periode waktunya sampai pada zaman Yesus? Menurut Meyer Gruber dalam buku The Cambridge Companion to Ancient Mediterranean Religions halaman 76, dia katakan secara umum Israel kuno dianggap telah menyatu dengan istilah Yudaisme pada abad ke-6 atau ke-5 sebelum Masehi. Israel kuno mengacu pada periode sejarah kuno di wilayah geografis yang sekarang dikenal sebagai Israel, sebuah komunitas etnis dan agama yang muncul di Levan Selatan, wilayah yang sesuai dengan ikatan politik modern Israel, Yordania, dan Palestina sejak abad ke-13 sebelum Masehi. Menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 9 halaman 516, era emas Israel kuno adalah selama abad ke-10 sebelum Masehi ketika Daud dan Salomo memerintah Israel, dan Israel saat itu mendominasi wilayah Asia bagian barat. Nah, walaupun terdapat pandangan yang berbeda-beda di kalangan scholars tentang rentang waktu Israel kuno, The Zondervan Encyclopedia of the Bible volume 3 halaman 383 mengatakan bahwa sumber utama untuk sejarah Israel kuno tentu saja adalah Alkitab. Alkitab memberikan lebih banyak ruang relatif untuk sejarah daripada kitab suci lainnya. Zondervan Encyclopedia merumuskan periode Israel kuno dari periode keluaran bangsa itu dari Mesir sampai pada pemerintahan Roma. Artinya sampai pada zaman Yesus. Nah, sekarang bagaimana bentuk ibadah dan liturginya? Bentuk ibadah dan liturgi Israel kuno bisa berbeda dari generasi ke generasi bergantung pada petunjuk dan wahyu dari Allah. Contoh, sesudah pembuangan maka bentuk ibadah dan tata caranya sudah berbeda dari sebelum pembuangan. Contoh tata cara dan bentuk ibadah sesudah pembuangan ke Babel maksudnya bisa kita temukan dalam kitab Nehemia pasal yang ke-8. Di sana orang Israel berkumpul dan kemudian dipimpin oleh Esra, seorang ahli kitab. Dia berdiri di atas mimbar kayu, kemudian membuka kitab Taurat dan memuji Tuhan Allah yang besar, dan semua tangan kemudian berlutut sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Kemudian bagian kitab-kitab Taurat dibacakan dengan jelas dan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Di sana juga ada pengajaran, lantas diikuti dengan pengakuan dosa dan permintaan doa pasal yang ke-9.
Jadi dalam pertemuan ibadah Israel kuno prinsipnya adalah harus ada pujian di sana, pembacaan kitab Taurat, pengajaran, pengakuan dosa, dan juga doa yang sungguh-sungguh, serta bisa jadi diikuti dengan puasa. Nah sekarang Mazmur yang mana yang masuk dalam ibadah Israel kuno? Dan sejak kapan Mazmur ada dalam ibadah Israel kuno? Kitab Mazmur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peribadatan Israel tentu saja. Kalau kita menilik dari pengertiannya bahwa Mazmur dalam bahasa Ibraninya Tehillim atau diartikan pujian, maka sebenarnya puji-pujian atau Mazmur sudah menjadi bagian peribadatan sejak zaman Musa pada waktu Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Contohnya, Keluaran pasal 15 menulis puji-pujian atau nyanyian Musa dan Israel. Namun demikian, Mazmur menjadi bagian liturgi peribadatan Israel kuno sejak dipindahkannya tabut Allah di Yerusalem sesuai dengan perintah Raja Daud. 1 Tawarin 16 ayat yang ke-7. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Dan kemudian hal ini berlanjut sampai periode Ka'bah yang pertama yang didirikan oleh Salomo. Nah, bagian Mazmur yang mana yang terdapat dalam bagian ibadah Israel kuno adalah nyanyian ziarah, Mazmur 120 sampai 134, kemudian Halel Mesir, Mazmur 113 sampai 118, Halel Agung, Mazmur 136, awal perjamuan Paskah, Mazmur 113 dan 114, dan Mazmur 115 sampai 118 di bagian akhir dari perjamuan Paskah. Kemudian Halel Harian, Mazmur 145 sampai 150 dimasukkan ke dalam doa harian di kebaktian pagi di sinagoge. Terima kasih pendeta, dan sekarang mari kita berjumpa dengan para penulis Mazmur. Siapa yang menulis Mazmur ini? Berdasarkan pelajaran sekolah Sabat, minimal ada 7 informasi yang kita temukan tentang para pemazmur ini. Yang pertama tentu saja adalah Daud, karena dari berbagai mazmur dia yang mengkomposnya. Lalu kemudian kelompok yang berikut adalah pemusik bait suci yang juga dari orang Lewi. Di sana ada nama Asaf, contohnya Mazmur 50 dan Mazmur 73 sampai 83. Juga dari berbagai orang dari Bani Korah, ada Mazmur 42, Mazmur 44, Mazmur 49, 84, 85, dan Mazmur 88. Secara khusus di Mazmur 88 dikompos atau dikarang oleh seorang yang namanya Heman, orang Esrai. Lalu kemudian juga ada Etan, orang Esrai untuk Mazmur 89. Kemudian ada juga Mazmur dari Salomo, Mazmur 72 dan Mazmur 127. Dan yang terakhir adalah Musa, yaitu Mazmur pasal 90. Mari kita lihat jenis daripada Mazmur tersebut. Kalau diklasifikasikan, maka jenis-jenis Mazmur adalah sebagai berikut. Ada Mazmur pujian, ada Mazmur ucapan syukur, ada juga ratapan atau tangisan, ada Mazmur hikmat, ada Mazmur tentang kerajaan, dan ada Mazmur tentang sejarah. Nah, apa maksud daripada penulisan masing-masing berdasarkan jenisnya tadi? Kalau nyanyian pujian ini adalah isinya mengagungkan Tuhan karena keagungannya, kuasanya, dia sebagai pencipta, dia sebagai pemerintah, dia sebagai hakim dan kesetiaannya. Yang kedua, kalau Mazmur ucapan syukur ini adalah mengungkapkan rasa syukur yang mendalam oleh karena berkat Tuhan yang melimpah. Yang ketiga adalah ratapan. Ini adalah seruan sepenuh hati kepada Tuhan untuk terbebas dari masalah. Yang keempat ada Mazmur yang berisi hikmat, yang memberikan pedoman praktis untuk hidup benar, hidup setia di hadapan Tuhan. Lalu kemudian ada Mazmur tentang kerajaan. Ini sebenarnya merujuk kepada Kristus yang adalah Raja yang berdaulat dan dia sebagai Mesias atau pembebas dari umat-umatnya. Dan yang keenam, Mazmur tentang sejarah. Ini mengenang peristiwa masa lalu pada waktu Israel, mereka setia kepada Tuhan, dan bagaimana ketika mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan tetap setia di tengah-tengah ketidaksetiaan mereka. Dan ini digunakan untuk mengajar generasi mendatang supaya tidak mengulangi kesalahan nenek moyang mereka. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita dapat mempelajari kitab Mazmur, bagaimana peran Roh Suci penting bagi saudara dan saya dalam kita mempelajari kitab Mazmur. Nah, perlu kita ingat bahwa dasar yang utama adalah meminta tuntunan Allah melalui Allah Roh Kudus. Lalu kemudian ada beberapa hal yang harus kita pahami
harus kita perhatikan ketika kita mau mempelajari kitab Mazmur. Yang pertama, kita perlu pahami konteks sejarah dan konteks kultural. Kapan dia ditulis, dalam rangka apa, peristiwa apa, lalu kemudian di dalam konteks budaya seperti apa. Itu penting. Yang kedua, kita juga mempelajari tentang gaya sastra. Yang ketiga, kita perlu mengenali struktur daripada Mazmur, di mana Mazmur ini diletakkan. Lalu kemudian kita perhatikan tema utama yang muncul. Biasanya yang muncul terus-menerus, itulah yang menjadi tema utama dari Mazmur yang sementara kita pelajari. Yang kemudian kita juga bisa menggunakan bantuan, yaitu tafsiran atau komentar Alkitab yang terpercaya, yang dapat menolong kita untuk memiliki pandangan yang lebih luas sehubungan dengan Mazmur yang sementara kita pelajari. Yang keenam, mari kita menginternalisasikan apa yang kita baca ini melalui refleksi pribadi sambil berdoa pribadi. Sehingga nyanyian ini menjadi juga pengalaman pribadi kita. Lalu kemudian yang ketujuh, kita dapat membandingkan Mazmur ini dengan bagian lain dari Alkitab untuk memperluas wawasan kita dan melihat bagaimana contohnya Yesus mengomentari ayat-ayat dari Mazmur itu. Lalu yang kedelapan, pelajari karakteristik setiap jenis Mazmur. Karena berdasarkan karakteristik yang saya sudah sampaikan tadi, maka setiap Mazmur biasanya mengangkat tema yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Nah, kalau kita melihat dan memperhatikan hal-hal tadi, maka kita akan lebih mudah dan tepat sasaran ketika akan mempelajari kitab Mazmur. Nah, saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat menyaksikan juga tentang sebuah lagu untuk setiap musim. Pertanyaannya adalah, apa manfaat kitab Mazmur bagi orang percaya? Nah, saudara-saudara, kitab Mazmur mengekspresikan berbagai perasaan dan pergumulan dari orang-orang percaya. Mazmur juga menyadarkan komunitas orang percaya akan berbagai macam pengalaman manusia. Kitab Mazmur adalah sebuah pengalaman pribadi orang percaya dengan Tuhan dalam berbagai aspek hidup. Misalnya, yang pertama, nyanyian pujian yang mengagungkan akan Tuhan karena keagungan dan kuasanya dalam ciptaan dan kesetiaannya. Yang kedua, rasa syukur atas berkat Tuhan yang melimpah. Lalu yang ketiga, ratapan yang merupakan seruan kepada Tuhan agar orang percaya terbebas dari masalah mereka. Lalu yang keempat, hikmat yang memberikan pedoman praktis untuk hidup yang benar. Jadi, dapat kita simpulkan, kehadiran buku Mazmur adalah firman Tuhan di mana kita dapat bertemu dengan Tuhan dalam keintiman perasaan kita sebagaimana manusia yang membutuhkan pertolongan Tuhan, dan Tuhan hadir dalam buku itu sebagai pribadi yang merasakan apa yang kita alami dan dalam bentuk puisi, lagu, syair yang langsung menyentuh hati para pembaca. Nah, kemudian pelajaran sekolah Sabat juga menyinggung tentang puisi dalam kitab Mazmur. Pertanyaan, seperti apa daya tarik dan bentuk puisi tersebut? Nah, saudara-saudara, puisi kitab Mazmur menunjukkan kekuatan khas untuk menarik perhatian pembaca. Nah, di sini ditunjukkan beberapa bentuk, misalnya paralelisme. Nah, paralelisme ini adalah penggabungan kata atau frasa yang dibangun secara simetris yang membantu arti dari bagian-bagian yang sesuai. Contohnya, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Mazmur 103 ayat 1. Nah, dalam paralelisme ini, jiwaku adalah semua yang ada dalam diriku, yaitu seluruh keberadaan diri seseorang. Contoh yang kedua, bentuk perumpamaan. Nah, penggunaan bahasa kiasan, misalnya, perlindungan Allah digambarkan sebagai naungan sayapmu. Mazmur 17 ayatnya yang ke-8. Ini semua dimaksudkan agar menambah cita rasa dan daya tarik pembaca terhadap kitab Mazmur. Ya, terima kasih pendeta, dan sekarang kita membahas tentang doa-doa yang terinspirasi. Apakah Mazmur merupakan doa? Bagian yang mana dan jenis doa seperti apa? Kitab Mazmur adalah doa-doa yang diilhami sudah tentu.
Dalam kitab Mazmur banyak ditemukan kata doa atau frase dengarkanlah doaku. Contoh, Mazmur pasal 4 ayat yang kedua, dengarkanlah doaku. Kemudian Mazmur 5 ayat yang ketiga, kepadamulah aku berdoa. Mazmur 17 ayat yang pertama, berilah telinga akan doaku, dan sebagainya. Kita bisa menemukan lebih dari 30 kata doa atau frase dengarkanlah doa. Kemudian jenis-jenis doa, bagian-bagian doa dalam kitab Mazmur. Mazmur 4 yaitu doa pada malam hari. Mazmur 5 doa pada pagi hari. Kemudian Mazmur 6 doa dalam pergumulan. Mazmur 12 dan 39 doa meminta pertolongan. Mazmur pasal yang ke-17 doa agar Tuhan membela perkara kita. Mazmur 20 doa memohon kemenangan. Mazmur 25 doa mohon ampun dan perlindungan. Mazmur 26 doa memohon keadilan daripada Tuhan. Mazmur 35 doa minta pertolongan terhadap musuh. Mazmur 38 dan 41 doa pada waktu sakit dan minta penyembuhan. Mazmur 40 doa ungkapan syukur. Mazmur 51 doa Daud, doa pengakuan dosa dan memohon pengampunan Allah. Mazmur 61 doa perantaraan. Dan sebenarnya masih banyak lagi bagian doa yang boleh kita temukan di dalam kitab Mazmur. Nah sekarang apakah ini menjadi doa kita dalam setiap aspek kehidupan kita? Bukankah itu adalah ungkapan doa si penulis dan sekedar puisi saja? Bila dibaca sepintas saja tanpa penghayatan yang bersifat refleksi pribadi, maka Mazmur hanya akan dilihat sebagai ungkapan doa atau puisi si penulis. Namun bila dibaca dan dihayati dengan sungguh-sungguh di bawah tuntunan Roh Kudus, maka itu bisa menjadi doa pribadi kita dalam setiap aspek kehidupan. Karena apa yang dialami oleh para pemazmur pada dasarnya sama dengan pergumulan-pergumulan kita saat ini, sehingga doa-doa mereka bisa menjadi doa kita kepada Allah saat ini. Contoh doa pengakuan dosa Daud dan memohon pengampunan, serta belas kasihan Allah dalam Mazmur 51, bisa menjadi doa kita di dalam pergumulan yang sama. Jadi apa yang ditulis sebagai ilham dari Allah dalam kitab Mazmur mengandung kedalaman spiritual yang mampu berbicara tentang berbagai situasi kehidupan dan melintasi budaya, batasan agama, etnis, dan jenis kelamin. Di dalamnya kita dapat menemukan ungkapan harapan, pujian, ketakutan, kemarahan, kesedihan, atau duka, dan hal-hal lain yang kita hadapi sesuai dengan pengalaman kita sendiri saat ini. Nah sekarang apakah perbedaan antara doa, pujian, dan firman Allah dalam kitab Mazmur? Kitab Mazmur berisi doa, pujian, dan petunjuk firman Allah. Meskipun berbeda dalam ungkapan dan maksud masing-masing, tetapi semuanya diilhamkan Allah, artinya firman Allah. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nyonya White menuliskan di dalam Alpha Omega jilid 8 halaman 7, tetapi Alkitab yang berisi kebenaran yang diberikan Allah dan dinyatakan dalam bahasa manusia menunjukkan persatuan ilahi dan manusia. Persatuan seperti ini terdapat di dalam Kristus Yesus. Sekarang kita akan melihat dunia dari kitab Mazmur. Sebenarnya apa yang menjadi inti atau pusat dari kitab Mazmur? Nah, kita perlu tahu bahwa inti dari kitab Mazmur itu adalah tentang Allah. Dan Allah ini dinyatakan di dalam kitab Mazmur dalam berbagai peran dan gelarnya. Dia sebagai pencipta, dia sebagai yang berkuasa, dia adalah Allah yang mengasihi, dia adalah Allah yang menyediakan, dia adalah Allah yang membebaskan, yang membangkitkan, yang mengampuni, yang menyelamatkan, yang membinasakan, Allah yang kudus, dan lain sebagainya. Intinya adalah tentang penggambaran dari Allah itu sendiri. Andrews Bible Commentary Old Testament mengomentari akan hal ini di dalam halaman 660 mengatakan, dalam Mazmur, dunia ini adalah tempat di mana manusia menghadapi kekuatan-kekuatan jahat dan kekacauan yang berusaha menindas manusia melalui serangan musuh, penyakit, penderitaan, dosa, dan ancaman kematian. Dan solusinya adalah pembebasan, kemerdekaan, dan penebusan yang hanya bisa datang dari Tuhan saja. Jadi di sini kita lihat kitab Mazmur ini bicara tentang bagaimana Tuhan hadir untuk menjadi solusi, satu-satunya solusi dan pengharapan bagi apa yang dihadapi oleh umat-umatnya. Apa latar belakang dan dasar dari penulis kitab Mazmur? Mengapa mereka menulis apa yang mereka tulis? Apakah karena ada pengalaman tertentu yang terjadi dalam hidup mereka?
Nah, mengomentari tentang mengapa dan bagaimana, contohnya seorang Daud menulis nyanyian dan puisi di kitab Mazmur, Ellen White mengomentari di dalam Patriarchs and Prophets halaman 642. Di sana dia mengatakan, kasih yang menggerakkannya, kesedihan yang menimpanya, kemenangan yang menyertainya, semuanya merupakan tema bagi pemikirannya yang aktif. Jadi di sini kita lihat kasihnya, kesedihannya, kemenangannya, ini semua menjadi tema dari apa yang dia curahkan di dalam nyanyian-nyanyian yang dia gubah. Dan ketika ia melihat kasih Allah dan semua penyelenggaraan hidupnya, hatinya berdenyut dengan penyembahan dan rasa syukur yang lebih sungguh-sungguh. Lalu kemudian respon dari Daud, suaranya mengalun dengan melodi yang lebih kaya, kecapinya disapu dengan sukacita yang lebih meriah, dan anak gembala itu maju dari kekuatan ke kekuatan, dari pengetahuan ke pengetahuan, karena roh Tuhan menyertainya. Jadi benar bahwa oleh karena situasi yang terjadi dalam hidupnya dan oleh karena roh Tuhan yang menyertainya, dia mencurahkan itu di dalam gubahan lagu, di dalam gubahan puisi. Pengalaman-pengalaman hidup dari Raja Daud telah menginspirasi dia untuk menulis lagu-lagu yang sangat berkuasa dan menjadi inspirasi bagi umat-umat Tuhan di sepanjang zaman. Saudara-saudara, pada bagian pertama pelajaran sekolah Sabat, penulis mengajak kita, pelajar sekolah Sabat, untuk mengerti cara membaca kitab Mazmur. Tentu tujuannya adalah kita dapat memahami apa pesan Tuhan dari kitab ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pembaca sekolah Sabat tertarik dengan kitab Mazmur ini? Nah, saudara-saudara, harus dimengerti bahwa kitab Mazmur adalah firman Allah, layaknya kitab-kitab lain dalam Alkitab. Mengapa? Karena beberapa penulis Perjanjian Baru mengutip kitab Mazmur, misalnya Markus, Yohanes, termasuk juga Yesus sendiri. Dia mengutip akan kitab Mazmur. Kitab Mazmur telah menjadi kitab doa dan kitab nyanyian baik orang Yahudi maupun Kristen selama berabad-abad. Nah, kitab Mazmur telah ditulis dalam puisi Ibrani oleh penulis yang berbeda dari zaman Israel kuno, sehingga kitab Mazmur mencerminkan dunianya yang khusus meskipun pekabarnya tetap universal. Ketika kita membaca kitab Mazmur, maka perhatikan hal-hal ini. Pertama, fitur puitisnya. Kedua, konteks sejarah. Ketiga, teologianya seperti apa. Dan liturginya seperti apa. Hal-hal ini harus kita mengerti agar kita lebih paham konteks dan teks yang kita baca di dalam kitab Mazmur. Kemudian pertanyaan, apa manfaat rohani kita mempelajari kitab Mazmur? Nah, saudara-saudara, minimal ada 4 manfaat ketika kita belajar akan kitab Mazmur. Yang pertama, kitab Mazmur mengajarkan anak-anak Allah hidup dan menuruti akan Allah. Yang kedua, bagaimana Allah memberkati orang-orang yang mau mengikuti dan berpegang pada perintah-perintahnya. Lalu yang ketiga, kitab Mazmur menceritakan bagaimana keunggulan Allah sebagai pencipta sekaligus sebagai pemelihara. Dan yang keempat, kitab Mazmur membuat kita menyadari akan kelemahan-kelemahan kita dan mengakuinya kepada Tuhan. Ya, dan sekarang sebagai penutup serta aplikasi dari apa yang kita pelajari bersama, kalau kita percaya kitab Mazmur adalah bagian kitab suci yang berisi ilham Allah, apakah salah menghidupkannya dalam perbaktian? Contohnya, pujian dengan menari, gambus, kecapi, di ibadah baik di rumah maupun di dalam perbaktian gereja. Tidak ada yang salah ketika kita mengaplikasikan prinsip-prinsip firman Allah khususnya dari kitab Mazmur dalam metode atau cara perbaktian kita. Justru kita harus belajar untuk memberikan yang terbaik di dalam cara menyembah kita kepada Allah. Salah satunya kita perlu belajar dari kitab Mazmur. Intinya adalah kesungguh-sungguhan. Namun demikian prinsip ini tidak boleh melanggar prinsip kesopanan atau solemnity, kekhidmatan, serta keteraturan di dalam beribadah atau menyembah Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 40 dikatakan, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, sekarang mengapa banyak gereja atau organisasi Advent yang
bisa jadi anti pujian dengan instrumen serta lain sebagainya. Gereja Advent sendiri memiliki aturan dan tata cara ibadah sendiri yang terbentuk berdasarkan pandangan teologis serta historis. Gereja Advent sendiri tidak anti dengan pujian atau penggunaan instrumen, namun mengedepankan solemnity atau kekhidmatan. Prinsip ini diambil dari Habakuk 2 ayat yang ke-20. Tetapi Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Nah sekarang bagaimana cara kita jika ada beberapa gereja dengan metode penyembahan dan pujian mazmur dipraktekkan di ibadah agar bermanfaat rohani? Yang pertama sudah tentu meminta tuntunan Roh Kudus sehingga penyembahan dan perbaktian kita berkenan kepada Allah. Khususnya juga ketika kita membaca dan belajar untuk mengimprovisasi cara beribadah kita dari kitab Mazmur sehingga apa yang kita dapatkan boleh sungguh-sungguh memberi manfaat rohani. Yang kedua, metode atau liturgi serta tata cara ibadah yang baik, sopan, hikmat, dan teratur harus dibarengi dengan kebenaran firman Allah. Bukan hanya mengedepankan perasaan atau feeling. Sebab Nyonya White katakan dalam Christian Experience and Teaching halaman 126-127, perasaan bukanlah iman. Keduanya itu berbeda. Itulah sebabnya Allah sesungguhnya menginginkan kita menjadi penyembah-penyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ada aspek emosinya, tetapi harus dibarengi dengan aspek kebenaran. Kiranya kita boleh belajar dari kitab Mazmur, untuk kita memiliki manfaat rohani di dalam tata cara kita beribadah, di dalam menyembah Tuhan secara pribadi, dan juga kita harus mengikut Dia, beribadah kepadanya di dalam roh dan kebenaran. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, Engkau beri kami kesempatan belajar daripada-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu meteraikan apa yang kami telah pelajari di dalam hati dan pikiran kami, dan memberi kepada kami pengertian yang benar, supaya kami mampu mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami. Tuhan, bantu kami untuk bertumbuh ke arah yang benar, untuk kami boleh mempraktekkan tata cara ibadah, supaya kami boleh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Inilah doa kami, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat Sabat. Motivasi anggota bekerja kita pada Sabat hari ini, saya akan mengangkat hati dan pikiran kita kepada motivasi yang benar di dalam penginjilan kita. Allah sebenarnya dapat mencapai tujuannya di dalam menyelamatkan orang berdosa tanpa bantuan kita. Akan tetapi, supaya kita dapat mengembangkan suatu tabiat seperti tabiat Kristus, wajiblah kita mengambil bagian dalam pekerjaannya. Oleh sebab itu, kita memerlukan motivasi atau dorongan yang benar di dalam pekerjaan Injil ini. Lantas pertanyaannya, apa motivasi yang benar di dalam membagikan penginjilan firman Tuhan kepada orang lain? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada Sabat hari ini saya akan membagikan 3 motivasi yang benar di dalam penyebaran Injil di dalam pekerjaan kita dimanapun, kapanpun kita berada. Yang pertama, motivasi yang pertama ialah pengutusan dari Kristus. Setelah Tuhan Yesus menang atas kuasa maut, Dia lalu mengutus gerejanya untuk memberitakan Injil. Jadi, kita memberitakan Injil karena Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan telah mempercayakan tugas penginjilan kepada kita. Paulus berkata, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-17. Tuhan mempercayakan tugas itu pada diri kita. Betapa mulia dan sangat menakutkan akan pekerjaan ini yang sangat mulia yang dipercayakan kepada saya dan saudara-saudara. Siapakah yang telah menyerahkan tugas ini kepada kita? Ialah Pencipta
alam semesta. Tuhan yang telah menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Motivasi yang kedua ialah dorongan dari kasih Yesus Kristus itu sendiri. Paulus menyebutkan dengan jelas, akan tetapi Allah menunjukkan kasih kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayatnya yang ke-8. Di sini terlihat bahwa Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, Yesus Kristus, yang telah mati dan dibangkitkan untuk semua orang. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kasih hadir dalam kehidupan seseorang, dia akan menemukan bahwa hidupnya dilindungi, dipegang, diliputi oleh satu motivasi bagaimana kepedulian terhadap jiwa-jiwa yang hilang. Kasih telah menguasai kebebasannya juga di dalam menentukan arah langkahnya. Oleh sebab itu, ketika seorang diliputi oleh kasih Tuhan dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya, maka dia akan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam tubuhnya, di dalam dirinya, di dalam menyampaikan pemberitaan Injil itu. Dengan kasih Allah inilah yang membuat ribuan misionaris rela meninggalkan keluarganya, meninggalkan bangsa mereka untuk menuju tempat-tempat yang jauh di dalam memberitakan Injil. Yang terakhir ialah perasaan berhutang. Orang Kristen adalah orang yang menuju kesempurnaan melalui perasaan berhutang. Mengapa saya mengatakan perasaan berhutang? Dalam Alkitab kita melihat kemuliaan kita terhadap Allah, hutang kasih kita terhadap sesama, dan lebih daripada itu, kita masih mempunyai hutang terhadap dunia, yaitu hutang Injil. Bila gereja hari ini tidak maju, itu adalah karena gereja tidak memiliki perasaan berhutang. Tidak ada beban jiwa di dalam kehidupan mereka. Paulus berkata, aku berhutang baik kepada orang Yunani, walaupun kepada bukan orang Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Roma 1 ayatnya yang ke-14. Perasaan berhutang semacam inilah yang selalu mendesak Paulus memberitakan Injil kepada manusia di setiap lapisan, walaupun dia bukan orang Yunani, orang terpelajar maupun orang yang tidak terpelajar. Paulus memberitakan Injil kepada setiap orang. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita akan maju seperti Paulus? Tidak peduli dimanapun dan kepada siapapun. Kesempurnaan melalui perasaan berhutang ini dapat membuat kita menuju kepada pengorbanan diri di dalam penginjilan. Bukankah perasaan berhutang ini harus diikuti oleh pembayaran, yaitu melaksanakan penginjilan? Apakah kita sudah memperlengkapi diri kita untuk mengisi kebutuhan setiap lapisan masyarakat? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini saya ingin mengingatkan kembali 3 motivasi utama yang benar di dalam menyampaikan Injil. Yang pertama, akibat dari dorongan atau panggilan Kristus kepada kita, sehingga kita dapat berkata, inilah aku, utuslah aku. Yang kedua, motivasi yang benar ialah akibat dari kasih Kristus yang meliputi diri kita. Karena ada kasih Kristus, maka kita juga akan mengasihi sesama manusia. Dan yang ketiga adalah perasaan hutang jiwa yang dapat membuat kita ingin membayarkan dengan cara membagikan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Demikianlah 3 motivasi yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Biarlah kita semua dapat merasakan dorongan panggilan Kristus dalam kehidupan kita, dapat merasakan kasih Kristus yang meliputi kehidupan kita, dan memiliki perasaan hutang jiwa agar kita dapat membayarnya dengan membagikan Injil. Demikianlah motivasi anggota bekerja kita pada hari ini. Selamat hari Sabat, Tuhan Yesus memberkati.
beri kemuliaan. Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk ke sana dan memandang laut kaca, rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal, kita akan tetap tinggal. Udaranya harum segar, bunga elok kekal mekar, nyanyi burung tak terputus, sungai hidup mengalir terus. Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk ke sana dan memandang laut kaca, rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal, kita akan tetap tinggal. Alunan musik menggema, teramat merdu suaranya, malaikat memuji Tuhan bersama umat tebusan. Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk ke sana dan memandang laut kaca, rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal, kita akan tetap tinggal. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami memuji Engkau ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga pada Sabat hari ini kami telah mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat. Kami telah mendengarkan motivasi anggota bekerja serta renungan acara rumah tangga. Kiranya semua ini ya Tuhan boleh menjadi bekal iman kami, agar kami lebih setia di dalam pekerjaan penyebaran Injil. Kami dapat setia di dalam pekerjaan kami dimanapun kami berada. Kami dapat menjadi terang di dalam kehidupan kami. Kami boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang lebih dekat kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah Roh Kudus boleh bersama-sama dengan kami hari ini sampai Tuhan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat panggilan berbakti kita pada Sabat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-103, ayatnya yang pertama hingga 5. Kami akan baca secara bergantian dan di ayat yang kelima kami akan baca bersama-sama. Dengan judul perikop, Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Yesus terindah, Raja alam semesta, anak Allah dan manusia. Engkau ku sembah, Kau ku kasihi, Engkaulah Raja yang mulia.
Saudaraku, mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan layak kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah kami. Engkau adalah pencipta pemelihara, Engkau adalah Raja di atas segala raja, Tuhan atas hari Sabat. Kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami, bersyukur untuk segala kebaikan dan berkat yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami, khususnya kami boleh datang beribadah pada hari Sabat-Mu yang suci. Ya Tuhan, dengan kerendahan hati, kami mengaku bahwa kami ini manusia yang lemah dan berdosa. Kami mohon kiranya Tuhan menyucikan kami, mentahirkan kami dari segala pelanggaran dan dosa kami. Beri hati yang baru, beri roh yang baru kepada kami ya Tuhan. Pada kesempatan ini, ketika kami akan mendengarkan sabda firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, Pendeta Franky Sepang, kiranya Engkau akan urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh memahami maksud-Mu Tuhan, dan kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, dan kami akan selalu setia kepadamu. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya urapan Roh Kudus menjadi bagiannya Tuhan. Supaya pikirannya diterangi, supaya lidahnya ya Tuhan akan berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan itu akan mendatangkan berkat dan kekuatan bagi kami semua. Bapa di sorga, kami juga membawa saudara-saudari kami yang sedang bergabung dengan kami di dalam doa kami ya Tuhan kepadamu. Jika di antara mereka ada yang sedang bergumul, kiranya Tuhan akan tilik mereka satu persatu, dan kiranya Engkau akan beri kemenangan di dalam setiap problema kehidupan mereka. Tuhan, hamba-Mu memohon, kiranya berkat kesehatan, kekuatan, baik jasmani dan rohani menjadi bagian kami sekalian. Tuhan juga akan memberi hikmat dan akal budi, dan kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar kami boleh disanggupkan untuk tetap setia dan berharap kepada-Mu Tuhan. Tuhan juga akan melindungi kami, mengutus malaikat-Mu yang suci, menjaga dan memelihara kehidupan kami, supaya kami semua aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, untuk janji pengharapan iman yang kami memiliki di dalam Kristus Yesus. Kiranya kami semua boleh tetap berdiri dalam kebenaran, sampai hari Maranatha tiba. Inilah doa, syukur, sembahyang kami. Kami persembahkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah Khalik, aku debu. Jadikan aku sesuka-Mu, aku menunggu di kaki-Mu. Amin. Cleanse me, Lord, all my sins and rain. Lord, I want to be all and only yours. Take away the clutter in my life every day, and make me like a child that plays. When the time comes, I want Him to know me. When the time comes, I wanna be there. When the time comes, I wanna be ready. When Jesus comes to take me home.
as I walk and as I pray, growing in your love each day. When the time comes, I want him to know me. When the time comes, I wanna be there. When the time comes, I wanna be ready. When the time comes, I wanna be ready. When Jesus comes to take me. Oh, when Jesus comes to take me. When my Jesus comes to take me. Take me Ayat tema yang dipilih oleh pembicara pada sabat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-92, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Mazmur nyanyian untuk hari sabat. Adakah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Because I have decided I will go. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat Cornelius Media yang berada di mana saja. Pada saat ini saya yakin saudara akan sependapat dengan saya untuk mengatakan puji Tuhan, syukur oleh karena segala berkat Tuhan. Kita baru saja melewati tahun 2023 dan sekarang kita sudah berada di tahun 2024. Saya mau katakan selamat tahun baru. Dan saya yakin saudara akan sangat bersyukur, berterima kasih. Ini semua oleh karena anugerah dan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 118 ayat 24 mengatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Puji Tuhan, saudara. Khotbah saya berikan judul pada hari Sabat ini adalah harga dari bersyukur. Berapa harga, berapa nilai yang kita akan berikan, yang kita akan tentukan
untuk ucapan syukur yang kita akan berikan kepada Tuhan. Apakah itu cukup bernilai, cukup bermanfaat untuk mengatakan puji Tuhan dan syukur atas segala karunia, berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Teristimewa ketika kita melewati tahun 2023. Ayat tema yang saya ambil pada saat perenungan firman Tuhan ini, saya mau kutip Mazmur 92 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Raja Daud katakan, Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namanya, Yah yang maha tinggi. Oh, kata Raja Daud bahwa baik untuk kita nyanyikan syukur pada hari Sabat. Hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Jadi biarlah setiap peribadatan di hari Sabat seperti pada Sabat ini, marilah kita selalu datang menyembah Tuhan dengan segala ucapan syukur. Biarlah hari Sabat ini menjadi lagu untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah kita yang maha tinggi dan maha kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di mana saja Anda berada, saya percaya Tuhan sangat mencintai. Dia sangat mengasihi kita semua. Ya. Raja Daud mengungkapkan puji-pujian kepada Tuhan. Selanjutnya di dalam Mazmur 100 yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ada 6 hal penting yang disampaikan oleh Raja Daud yang menjadi satu alasan kenapa dia perlu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 5. Raja Daud katakan, dari Daud, ayat 1 mengatakan, dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Kemudian ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan pernah kita melupakan bahwa Allah itu sungguh sangat baik dalam hidup kita. Kemudian ayat 3 dikatakan, apa yang diuraikan di sini menunjukkan segala kemurahan, kebaikan dan kasih Tuhan kepada semua orang berdosa, termasuk saudara dan saya yang dikasihi Tuhan. Ayat 3 katakan, dia yang mengampuni kesalahanmu, dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kemudian ayat 5 berkata, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bila mana kita perhatikan dengan sesungguhnya, dengan penuh teliti ayat-ayat ini, kita dapati ada 6 hal yang sangat besar alasan kenapa kita perlu memuji Tuhan. Karena Tuhan telah memaafkan kita. Dia telah menyembuhkan kita. Dia telah menebus hidup kita. Dia telah memahkotahkan kita dengan mahkota yang membawa kepada kemuliaan dan kemenangan. Dia memenuhi segala keinginan hasrat kita dan memperbarui kehidupan kita. Saudara, seperti pada burung Raja Wali. Dalam buku Seventh Day Adventist Bible Commentary, Mazmur 103 ayat 5 khususnya ini yang memberikan penjelasan. Daud katakan bahwa masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Nah, ini menunjukkan kepada orang-orang berdosa yang diampuni. Menunjukkan satu kesegaran muda seperti burung Raja Wali yang menjadi mudah diperbarui. Demikianlah kita orang-orang berdosa ketika kita diterima dan diampuni dosa kita oleh Tuhan yang adalah Allah Maha Pengampun. Itulah sebabnya kita pantas dan sangat bersyukur kepada Tuhan untuk memuji Tuhan. Saya yakin pada saat ini kita akan angkat kepala kita dan mengatakan puji Tuhan, praise the Lord. Terima kasih Tuhan untuk semua kemurahan dan kebaikan Tuhan setelah kita menjalani perjalanan hidup yang kita baru lewati sepanjang 1 tahun. Bagaimana Tuhan sudah menolong dan memberkati kita. Di dalam Alkitab juga ada satu cerita, kisah nyata yang ditulis dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayat 19.
ada cerita di sana tentang 10 orang kusta. Saya mau bagikan ini menjadi satu perenungan, pelajaran rohani bagi kita semua. Dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 mengatakan tentang 10 orang kusta ini. Mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan kita, dan membaca ayat-ayat ini. Ayat 11 katakan, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ayat 12, ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Kemudian ayat 13 katakan, dan berkata, dari jauh orang kusta ini yang 10 orang, mereka berkata dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Alkitab katakan, ketika Yesus bilang, pergilah, perlihatkan dirimu kepada para imam, belum tiba kepada imam, masih di tengah jalan, firman Tuhan katakan, mereka sudah menjadi tahir. Mereka sudah sembuh. Kemudian ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Jadi dari 10 ini menarik, saudara, ada satu yang akhirnya kembali kepada Yesus. Di dalam ayat 15 katakan dia kembali kepada Yesus dan memuliakan Tuhan. Ayat 16 katakan, lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus. Orang yang satu ini dia jatuh tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Oh, firman Tuhan katakan, dia kembali, dia mengucap syukur. Saudara perhatikan, disebutkan, ayat ini mengatakan orang itu adalah seorang Samaria. Jadi rupanya dia itu adalah orang Samaria. Salah satu dari 10 orang kusta yang disembuhkan. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Nah, ini kata Yesus kepada orang Samaria ini. Kemudian ayat 18. Tidak ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Wah, Yesus katakan dari 10 hanya 1 yang kembali mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan ayat 18 katakan, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Jadi orang Samaria ini adalah orang asing yang tidak selamanya dekat dengan Yesus. Tetapi saat itu dia sangat bersyukur, dia berterima kasih dan dia kembali kepada Yesus untuk menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kepadanya. Ayat 19, lalu ia berkata, Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Oh saudara, ternyata orang asing ini, orang Samaria ini yang disembuhkan, yang datang kembali berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan, ini menunjukkan bahwa dia juga adalah orang yang setia dan beriman kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sambil kita mempelajari dan membaca firman Tuhan, marilah kita melihat ke dalam, mengintrospeksi diri, sejauh mana iman kita kepada Tuhan. Sejauh mana kita selalu datang menyembah Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua mujizat-mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada banyak mujizat-mujizat kecil yang Tuhan berikan dalam pelayanan, dalam kehidupan kita ini, yang perlu kita kembalikan mengucap syukur kepada Tuhan. Boleh jadi 2023 sudah kita jalani dengan begitu banyak tantangan. Kita sudah tiba di 2024 ini. Bukankah kita perlu mengangkat kepala kita dan mengatakan terima kasih Tuhan? Oleh karena berkat Tuhan. Ada banyak hal yang kita sudah lewati. Pergumulan dan tantangan. Tapi Tuhan yang sudah menolong kita. Saya ingat ada satu lagu pujian
yang selalu dinyanyikan oleh orang Kristen. Saya kutip dari buku lagu, namanya adalah buku lagu Sion nomor 292. Di dalam ayat itu secara lirik ditulis seperti ini. Ayat yang pertama mengatakan, bila laut kehidupanmu bergelombang, bila tawar hatimu dan rasa tak senang, hitung satu-satu segala berkat-Mu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Oh, bila saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan di mana saja Anda berada. Ada banyak gelombang-gelombang dalam kehidupan kita ini. Kadang kita menjadi tawar hati, merasa tidak senang dalam hidup yang penuh dengan perjuangan ini. Tetapi jangan lupa menghitung berkat-berkat. Bila mana kita menghitung berkat-berkat Tuhan, maka kita akan merasakan dan melihat bahwa sesungguhnya Allah itu sangat luar biasa. Pengalaman hidup yang buruk yang kita alami tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah sebabnya buku lagu Sion ini mengatakan, hitunglah satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan tiap hari, tiap waktu. Hitung berkat-Mu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Lihatlah yang Tuhan telah berikan kepada kita di tahun 2023 yang sudah berlalu. Ayat 2 dalam lagu ini mengatakan, apakah berat hatimu serta risau? Apakah berat salib di pundakmu? Hitung berkat-Mu. Meski hatimu berat, kau kan bergemar dan tak lagi penat. Bila mana kita dihadapkan dengan ujian, tantangan, pergolakan hidup yang berat ini, jangan lupa kita menghitung berkat-berkat Tuhan. Sehingga itu akan menyanggupkan kita untuk datang berlutut dan mengucap syukur seperti orang Samaria. Yang Yesus katakan orang asing ini yang kembali datang berlutut dan mengucap syukur kepada Dia. Saudara, marilah kita selalu mengingat Tuhan. Dalam hidup kita ini, Tuhan sudah berkati. Tuhan yang berikan berkat dalam hidup kita. Ulangan 8 ayat yang ke-18 katakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Ya, inilah kata firman Tuhan. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Kenapa saudara? Kita perlu mengingat Tuhan. Mengingat untuk bersyukur, terima kasih karena kebaikan dan kasih-Nya. Ulangan 8 ayat 18 lebih jelas mengatakan, kenapa saudara kita mengingat Tuhan? Karena Dialah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Allah yang menolong hidup kita untuk menjadi kaya, untuk kuat, untuk sehat, dan lain sebagainya. Dialah yang mengintervensi hidup kita, melewati kehidupan masa sulit kita, sehingga kita boleh tiba pada saat ini. Saudara, marilah kita tidak pernah melupakan Tuhan. Di saat-saat tertentu, apakah di waktu kita jaya, senang, jangan lupa untuk bersyukur dan berterima kasih. Ingat bahwa itu semua adalah pemberian Tuhan kepada kita. Sebab bila mana kita melupakan Tuhan, Mazmur 50 ayat 22 dan 23 katakan, perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah. Saudaraku, firman Tuhan ini sangat jelas mengatakan, perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada korban, ia memuliakan Allah. Oh, kalau kita melupakan Allah, kita tidak mengingat semua kasih kebaikan Allah serta pengorbanan keselamatan yang Allah berikan kepada kita, Dia akan datang. Firman Tuhan ini katakan, aku akan menerkam dan tidak ada yang akan melepaskan. Saudara, siapa yang mempersembahkan syukur kepada korban, ia memuliakan aku, kata firman Tuhan. Kalau kita datang dengan segala ucapan syukur, tidak pernah melupakan Tuhan, kita selalu jujur jalan kita di hadapan Tuhan, keselamatan yang dari Allah akan diberikan dan diperlihatkan kepada kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di mana saja Anda berada,
Selanjutnya saya ingin titip beberapa nasihat ayat firman Tuhan yang boleh mengangkat dan memberi kekuatan bagi kita semua. Dalam Kolose pasal 2 ayat 7 mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Ini kata firman Tuhan. Kalaupun kita sudah hidup dengan Tuhan sampai saat ini, jangan pernah kita meluap-luap untuk menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hidup yang berakar kepada Tuhan, hidup yang dibangun di atas Tuhan. Dia akan hidup, akan terus bertambah teguh, akan terus setia kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Dan dia itu tidak akan pernah lupa untuk selalu mengatakan puji Tuhan, terima kasih, datang mengucap syukur selalu hanya kepada Tuhan Allah yang sungguh baik kepada kita. Bila mana hati dan pikiran kita hanya fokus selalu pada persoalan, itu saudara-saudara akan membawa kita kepada keputusasaan dan kekecewaan. Memang hidup ini bukan berarti tidak ada persoalan. Kita akan menghadapi banyak sekali pergumulan, tantangan, dan persoalan. Tapi kalau kita hanya selalu fokus kepada masalah yang kita hadapi, saudara, pada akhirnya kita akan dihadapkan kepada keputusasaan dan kekecewaan. Tetapi sebaliknya, bila kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan, iman dan pengharapan kita kepada Tuhan akan semakin bertumbuh. Jadi bila mana pandangan hidup kita ini selalu diarahkan hanya kepada Tuhan, saya percaya walaupun ada banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak tantangan, iman kita dan harapan kita akan terus bertumbuh kepada Tuhan. Semakin banyak bersyukur, semakin kuat pula iman kita. Semakin besar pula pengharapan kita untuk mengalami dan menikmati berkat Tuhan. Jadi biarlah saudara, sepanjang tahun 2024 yang kita akan alami, yang kita akan jalani, yang kita belum tahu apa yang ada di depan kita, yakinlah, percayalah, bila mana kita selalu berfokus kepada Tuhan, tidak mengarahkan selalu pandangan kepada persoalan, maka saya yakin perjalanan kita ini akan berjalan bersama dengan Tuhan. Iman kita, pengharapan kita akan terus menjadi kuat dan terus bertumbuh. Dan kita tidak akan pernah lepas dari ucapan syukur. Kita akan selalu datang mengucap syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah nasihat Alkitab dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Alkitab mengingatkan kita, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi hal apa saja, di waktu kita senang, di waktu kita susah, marilah kita selalu datang kepada Tuhan. Jangan lupa buku lagu Sion tadi mengatakan, ingatlah kepada Tuhan. Lihatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan pernah melupakan menghitung segala berkat-berkat Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini itu jauh lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Itulah sebabnya 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Memang pasti ada tantangan besar ketika kita mengucap syukur. Tidak mudah untuk mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam segala keadaan. Saya juga sadari hal ini. Tatkala segala sesuatu berjalan dengan baik, sehat, bisnis kita lancar, jabatan kita nyaman, dan sebagainya, kita dapat mengucap syukur dengan limpah. Tetapi saudara, bila mana kita dihadapkan dengan situasi yang buruk, penderitaan, sakit penyakit, dapatkah kita mengucap syukur? Saudara, ini adalah tantangan bagi kita semua. Sekali lagi, bila mana kita dihadapkan
dalam situasi yang buruk, dalam penderitaan, dalam sakit penyakit, ataupun di dalam kematian, dapatkah kita mengucap syukur? Oh saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab firman Tuhan yang saya miliki, yang saudara miliki, di mana saja Anda berada, saudara, itu tidak pernah salah. Kalau firman Tuhan katakan mengucap syukurlah di dalam segala hal, itu bukanlah satu hal yang tidak mungkin, bukanlah satu yang mustahil. Adalah sesuatu yang mustahil ketika firman Tuhan katakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itulah sebabnya saya akan memberikan jalan keluar bagaimana menghadapi tantangan tadi. Ketika kita sulit untuk menghadapi ucapan syukur ini, saudara, untuk datang kepada Tuhan, jangan lupa, rasa bersyukur itu dapat memberikan satu energi positif kepada kita, khususnya di saat kita mengalami masalah. Ketika kita dihadapkan dengan persoalan dan kita mengucap syukur, akan ada energi yang positif yang bisa menolong, ditambah dengan pertolongan dan kuasa Tuhan. Sudah dengarkan Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, ini nasihat firman Tuhan. Jangan pernah khawatir hidup ini walaupun hadapi berbagai ujian, tantangan dan kesulitan hidup. Rasanya sulit bagi kita untuk mengucap syukur. Tetapi firman Tuhan katakan jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oh, kita tidak akan ada jalan keluar. Kita tidak akan sanggup mengucap syukur kalau kita tidak datang merendahkan diri untuk nyatakan semua ini di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi marilah kita hadapi semuanya ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan dengan doa. Saya yakin kita akan keluar dari kesusahan itu dan kita akan sanggup untuk mengucap syukur. Kemudian ayat yang lain, Mazmur 44 ayat 6 sampai 8 katakan, sebab bukan kepada panahku aku percaya dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Oh, ini kata Raja Daud. Bukan kepada panahnya, bukan kepada pedangnya yang dia berpegang untuk memberi dia kemenangan, tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Karena Allah kami, nyanyikanlah puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Oh, Raja Daud katakan, ya, bukan karena kekuatannya, bukan karena dia punya keahlian, punya skill yang hebat untuk memanah dan punya pedang untuk bisa berperang. Dia katakan ini semua oleh karena Tuhan yang memberi kepadanya kekuatan dan memberi kemenangan. Itulah sebabnya dia datang selalu dengan segala puji-pujian dan ucapan syukur. Oh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila mana kita juga punya kekuatan dan komitmen yang sama seperti Raja Daud. Oleh karena ada Tuhan yang akan sanggup menolong kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita punya skill, punya kemampuan, tetapi karena ada Tuhan. Bila mana saudara punya keyakinan dan komitmen yang sama ini, oh saya yakin kita akan sanggup untuk mengucap syukur dan melewati semua kehidupan ini dengan penuh tantangan. 1 Timotius 1 ayat 12 juga mengatakan, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku. Saudara perhatikan ayat ini. Kepada siapa? Kepada dia ini, yaitu kepada Tuhan, kepada Allah kita yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi hanya Tuhanlah yang akan menolong dan memberi kepada kita kekuatan. Bersyukurlah kepada dia. Yakinlah bahwa dia akan sanggup untuk menguatkan dan memberi kemenangan bagi kita semua. Oh, saya sangat yakin. Saya percaya bahwa Allah sanggup untuk memberi jalan kekuatan, jalan keluar, kekuatan dan kemenangan. Ada salib. Bila mana kita kembali dan melihat kepada salib, salib yang ajaib ini, dia akan sanggup menolong dan membawa kita kepada kekuatan dan kemenangan yang besar. Kurang lebih 2000 tahun yang silam, Yesus sudah mati untuk kita. Yesus sudah
mati di kayu salib. Ya. Yesus sudah tersalib oleh karena perbuatan saudara dan saya yang berdosa. Bukan oleh karena dia orang berdosa, saudara. Oleh karena perbuatan kita yang berdosa. Saudara, Tuhan sangat mencintai kita. Ingatlah kepada salib ini. Ingatlah kepada pengorbanan Yesus ini. Ketika kita dihadapkan dengan pergumulan dan tantangan, dan rasanya takut untuk mengucap syukur, rasanya sulit, jangan lupa ada Yesus salib yang akan memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kita semua. Tanpa salib kita tidak bisa buat apa-apa. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28 mengatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Inilah nasihat daripada firman Tuhan. Alkitab mengatakan, oleh karena kita telah menerima kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Inilah janji yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Merupakan ayat firman Tuhan yang terakhir yang saya kutip, mau tinggalkan untuk saudara dan saya. Bagi kita semua yang ada di rumah, di mana saja Anda berada yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Inilah kemurahan dan kebaikan Allah yang perlu kita naikkan puji syukur kepada Tuhan. Karena juga pada akhirnya Dia telah memberikan kepada kita kerajaan yang tidak akan pernah tergoncangkan. Untuk itu marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian beribadah terus kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saya percaya Tuhan akan menolong hidup kita. Dia akan memberkati perjalanan kehidupan saudara dan saya. Karena Ia sangat mengasihi saudara dan saya. Sekalipun kita banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak tantangan yang kita hadapi. Hidup ini penuh dengan persoalan, penuh dengan tantangan. Tetapi jangan pernah melupakan Tuhan. Karena di balik persoalan yang kita hadapi ini, Tuhan selalu ada di sana untuk memberi kita jalan keluar, memberi kita kemenangan. Marilah kita selalu mengucap syukur kepada Dia. Mengucap syukur akan membawa kita kepada satu kemenangan iman yang besar. Mengucap syukur akan menolong saudara dan saya untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Mengucap syukur akan membuat kita selalu menghargai dan menghormati Tuhan. Mengucap syukur membuat kita tahu bahwa ada Allah yang akan menolong dan intervensi hidup kita. Sehingga saya percaya 2024 yang kita akan jalani ini, kita akan jalani bersama dengan Tuhan. Ada Tuhan di sana yang akan menolong dan memberkati saudara. Ada Tuhan di sana yang akan membawa kemenangan kepada saudara dan saya. Ada Tuhan di sana yang akan memberikan banyak berkat, bahkan janji kehidupan, keselamatan yang Dia akan berikan bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan saya. Amin. Suaramu yang merdu hibur aku harap selalu padamu ya Yesus, oh berkatilah aku selalu.
Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa. Ya Tuhan, Allah Bapa pengasih dan penyayang, Tuhan yang kami sembah siang dan malam, Tuhan yang selalu hidup bersama kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami telah melewati tahun 2023 ini oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji syukur kami datang menghadap-Mu menyembah Tuhan dengan segala kerendahan hati. Mau katakan terima kasih. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua kebaikan, kasih keajaiban Tuhan, dan mujizat-mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kami ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan tadi. Kiranya Roh Kudus akan menolong dan menguatkan kami semua untuk tetap memandang kepada Tuhan dan tidak pernah melupakan Tuhan dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau sungguh baik bagi kami semua. Ketika kami akan menjalani perjalanan kami di tahun 2024 ini, kami yakin Tuhan ada di sana untuk mau menjaga, menolong kami, memberkati kami, dan memberi kepada kami pengharapan. Berbagai tantangan-tantangan akan kami lalui, bukan karena kami kuat, tetapi karena Tuhan yang ada, yang akan memberikan kemenangan. Terima kasih Bapa, kuatkan kami dan peganglah tangan kami, karena tanpa Tuhan kami tak bisa berbuat apa-apa. Kami minta dan sembahkan doa ini, mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Convergence in Christ, umat-umat Tuhan sekalian, dimanapun Anda berada, Sabat ini kita akan menikmati berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah Sabat, pelayanan perorangan, dan khotbah yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Saul Somai. Pendeta saat ini melayani sebagai Sekretaris Eksekutif Gereja